Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulik sebuah kasus hacker, yaitu yang bernama Bjorka, yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Jadi langsung saja ke topik pembahasannya. Kami menerapkan sistem 5W1H. Yang pertama, apa tujuan Bjorka membobol data pribadi penduduk Indonesia? Yang kedua, mengapa Indonesia sebagai sasaran? Yang ketiga, di mana asal hacker tersebut? Yang keempat, kapan terjadi masalah ini? Yang kelima, siapa sih Bjorka sebenarnya? Yang keenam, bagaimana Indonesia mengatasi masalah ini? Baiklah, langsung saja ke poin pertama. Tujuannya di sini Bjorka mengungkap motifnya menyerang Indonesia yang ternyata bersifat personal. Dia mengaku orang terdekatnya pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965 dan wafat pada tahun 2021. Bjorka bilang sosok itu adalah kakek cerdas yang mengurus dirinya sejak lahir. Bjorka pun mendedikasikan aksi ini untuk kakeknya tersebut. Dikutip dari liputan kendalterkini.com. Berikutnya itu ada alasan mengapa Bjorka menargetkan Indonesia, yaitu karena masih berkaitan dengan tujuannya. Di sini dia menambahkan peretasan yang ia lakukan adalah salah satu cara agar Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu dengan kalian, ujarnya. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangatlah lemah dan mudah dibobol. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi dikelola pemerintah, tulis Bjorka. Dikutip dari tribunnews.com. Lanjut. Di mana asal hacker tersebut atau di mana asal Bjorka? Yaitu beberapa waktu lalu nama hacker Bjorka menjadi sorotan warganet di media sosial. Sosok misterius di balik akun hacker bernama Bjorka sempat membuat geger warganet Indonesia. Mengingat hacker satu ini pernah mengaku dirinya berasal dari Polandia. Dikutip dari fifa.co.id. Berdasarkan informasi yang diberikan, Bjorka, seorang hacker asal Warsaw, Polandia, memiliki motivasi personal dalam melakukan serangan terhadap Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa tindakannya terinspirasi oleh kisah tragis kakek tua cerdasnya yang menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965 dan meninggal pada tahun 2021. Aksi peretasan Bjorka ini diarahkan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik menurut pandangannya. Bjorka menyatakan bahwa ia memilih jalur peretasan karena merasa sulit untuk mencapai tujuannya dengan cara yang benar. Dia ingin menunjukkan lemahnya keamanan cyber Indonesia dan mengkritik kebijakan perlindungan data yang dianggapnya buruk, terutama jika dikelola oleh pemerintah. Meskipun Bjorka mengklaim memiliki tujuan positif untuk peretasannya, penting untuk diingat bahwa peretasan tetaplah ilegal dan dapat mendapatkan respon hukum. Baiklah, saya Zikran. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya Danu. Poin selanjutnya yaitu kapan terjadinya kasus hacking ini. Nah, merujuk pada catatan Tempo, kasus kebocoran data pribadi ini telah terjadi sebanyak 7 kali di Indonesia, yaitu selama Januari sampai September 2022. Di antaranya itu kebocoran data Bank Indonesia, data pasien rumah sakit, data pelamar kerja di PT Pertamina Timing and Consulting atau PTC, data 21.000 perusahaan di Indonesia, data 17 juta pelanggan PLN, dan data pelanggan jasa marga toll road operator. Lalu, poin selanjutnya yaitu siapa Bjorka sebenarnya? Untuk jawaban pastinya masih belum diketahui. Tapi hacker ini pernah bercerita bahwa dia mempunyai teman asal Indonesia. Kalau melihat dari foto profil yang sering digunakan, Bjorka mungkin menyukai penyanyi asal Islandia yang bernama Bjork. Adapun nama Bjorka pun terinspirasi dari nama Bjork. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasinya?
Kominfo, Kemendagri, dan operator seluler seperti Telkomsel dan Indosat itu melakukan investigasi mendalam. Kominfo pun meminta hacker untuk tidak melakukan serangan cyber. Kalau bisa, jangan menyerang lah. Orang itu ilegal kok, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pengerapan dalam konferensi pers. Setelah itu, Bjorka menyebut Kominfo itu bodoh. Hacker ini kemudian melakukan lebih banyak serangan dan mengunggahnya ke Breached Forum atau forum para hacker. Hacker Bjorka ini telah melakukan serangkaian pencurian data sensitif warga Indonesia selama sebulan terakhir. Data tersebut meliputi nomor KTP, nomor KK, dan nomor telepon, yang diklaim diperoleh dari sumber resmi seperti IndiHome, KPU, dan proses registrasi kartu SIM. Bjorka menyebarkan informasi ini melalui Breached Forums dan grup Telegram pribadinya, termasuk dokumen yang diklaim milik Presiden Indonesia. Meskipun identitas Bjorka masih belum diketahui, ia diduga terinspirasi dari penyanyi asal Islandia, itu bernama Björk Gudmundsdóttir. Menanggapi hal ini, pemerintah merespon dengan serius, mengadakan rapat dan membentuk tim keamanan data, serta menciptakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk mengatasi kasus serupa di masa depan. Saya Rian Bagas akan menjelaskan hukum yang kemungkinan akan diterima oleh hacker Bjorka menurut UU ITE yang berlaku di Indonesia. Hacker Bjorka bisa kena pasal berlapis tuh. Yang pertama, karena ilegal akses itu bisa kena UU ITE pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3, kemudian bisa kena UU PDP pasal 67 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berikut nih bunyinya pasal 30 UU ITE, pasal 30, ayat pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat ketiganya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan dengan melanggar, menerobos, melalui atau menjebol sistem pengamanan. Pelaku peretas yang terbukti melanggar pasal 30 UITE dikenakan ancaman pidana sesuai dengan jenis pelanggaran. Terus ada juga dengan pasal 46 UITE disebutkan ancaman pidana sebagai berikut. 46 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sekitar 600 juta rupiah. Ayat kedua, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 3 dipidana paling lama 8 tahun dengan denda 800 juta rupiah. Sementara itu, bunyi pasal yang dilanggar oleh Bjorka di UU PDP adalah di pasal 67 yang memiliki 3 ayat. Yang ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Ayat kedua ya, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dengan denda sebanyak 4 miliar rupiah. Ayat ketiganya, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3 dipidana paling lama penjara tuh 5 tahun dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Di sini juga kami dapat informasi dari seorang Pratama, seorang reporter juga yang mengatakan untuk keberadaan UU PDP, hacker yang terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan Bjorka dapat dijerat. Kendati begitu, kata dia, butuh keahlian dan kesabaran untuk menangkap peretas yang lihai, yang ahli juga dalam bidangnya. Dalam hal ini juga ada tanda kutip dari seorang Pratama ini, bisa banget dong, apalagi kalau hacker melakukan penjualan data pribadi masyarakat yang dicurinya atau memanfaatkannya untuk doxing. Jadi hacker Bjorka ini bisa dibilang memiliki hukuman yang sangat berat juga dan hukumannya sangat berlapis untuk hal-hal seperti ini. Apalagi hacker ini udah mengambil data pribadi setiap orang yang bukan miliknya dan melakukan doxing ke orang-orang kalau dia itu lebih berbahaya daripada yang lain.
Jadi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, menambah pengetahuan kami juga. Komen-komen kalian. Sudah, itu saja.